Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian libur, hari ini kita mulai lagi untuk belajar dari rumah, ya. Bu Guru harap kalian masih tetap bersemangat untuk belajar ya, karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester ya, akhir semester 1. Nah, kita hari ini akan mengulang tentang kata baku dan kalimat efektif. Kenapa kita mengulang-ulang kata baku dan kalimat efektif? Karena kata baku dan kalimat efektif ini selalu akan keluar dalam setiap kalimat atau dalam setiap soal. Jadi, kalian perhatikan dengan baik. Ini kita ulang walaupun Bu Titi ambil dari materi yang telah lalu. Nanti kalian juga bisa untuk melihat materi sebelumnya. Kalian bisa lihat di tema 2, tema 1, juga nanti kalian tema 5. Nah, ini kita mulai ya untuk kata baku dan kalimat efektif. Nah, mengulang kembali ciri-ciri kata baku. Di sini ada ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Kata baku itu digunakan pada kalimat resmi, baik tulisan maupun ucapan. Jadi, digunakan kalau dalam kalimat resmi, misalnya untuk surat menyurat undangan, misalnya undangan yang dari sekolah atau mungkin dari pemerintahan. Nah, ucapan pun ini digunakan dalam pidato yang secara resmi. Jadi, misalnya pidato Presiden Republik Indonesia, pidato Menteri, pidato Bapak Bupati, pidato Kepala Sekolah, itu selalu menggunakan bahasa dengan kata baku. Kalau yang tidak baku itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya antara teman, antara orang tua dan anaknya, antara teman kerja, itu menggunakan kata tidak baku. Dan yang ciri yang kedua, kata baku itu tidak terpengaruh bahasa asing. Jadi, walaupun ada bahasa asing, tapi tetap menggunakan kata baku. Jadi, bentuknya pasti dan tidak rancu. Maksudnya, tidak rancu ini adalah artinya hanya satu. Jadi, kalau orang membaca itu pasti artinya satu. Jadi, tidak ada, misalnya ini artinya ada bermacam-macam. Sedangkan yang tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, bentuknya mudah berubah, lebih santai. Nah, ini adalah yang tidak baku. Jadi, kalimatnya itu lebih santai. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya kata tidak baku? Ini titik ulang, yaitu yang pertama, ketidaktahuan bentuk tulisan dari kata yang dimaksud. Misalnya, kadang kita akan pergi ke apotik. Kayak gitu, kita menulisnya apotik, padahal apotik itu bukan kata baku. Kata bakunya adalah apotek. Seperti itu. Karena kita tidak tahu bentuk tulisannya seperti apa, jadi kita hanya mengucapkan yang lebih santai. Tolong belikan obat di apotik. Seperti itu. Terus, faktor yang menyebabkan munculnya kata tidak baku adalah tidak mau memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata. Jadi, misalnya, sekarang bulan November. Jadi, itu adalah kata tidak baku, sedangkan kata bakunya November. Seperti itu. Jadi lebih santai. Nah, kalau kita tidak mau memperbaiki, maka kita tetap akan menggunakan kata yang tidak baku dan kita anggap itu adalah benar. Jadi, kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan ya. Yang ketiga, terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata tidak baku. Yang sering kita dengar, misalnya ada lu, gue, misalnya dalam pembicaraan sehari-hari, kalau sudah
kita berkenalan atau mungkin kita kenal dengan orang-orang Jakarta ya. Nah, itu menggunakan kata lu, gue. Nah, padahal itu adalah tidak baku. Yang keempat adalah kebiasaan memakai kata tidak baku, bahasa gaul. Nah, itu. Jadi kebiasaan itu menyebabkan kesalahan kita menggunakan kata tidak baku. Selanjutnya, contoh kata baku. Nah, di sini Bu Titi sudah tuliskan pada materi sebelumnya. Ini adalah kata baku dan tidak baku. Contohnya, tolong Ibu berikan cabai. Nah, padahal cabai ini kata tidak baku. Yang baku apa? Yang baku adalah cabai. Demikian juga nomor 2 ini cendekiawan. Biasanya diucapkan cendikiawan. Cendikiawan Muslim Indonesia. Padahal itu tidak baku. Yang benar cendekiawan. Pakai E. Nah, terus daftar. Nah, daftarnya mana? Nah, padahal yang benar daftar. Tapi kalau ini sepertinya sudah terbiasa kita mengucapkan daftar. Daftar siswa di kelas ini siapa saja? Nah, ini. Terus definisi. Definisi dari kata tidak baku adalah, nah itu salah. Yang benar adalah definisi. Kemudian detail. Kita harus tahu arti dari kata baku secara detail. Nah, itu salah. Yang benar adalah detail. Kemudian ekspor. Nah, kadang kita mengucapkan seperti orang asing, ekspor. Ini terpengaruh oleh bahasa asing. Kita mengekspor, Indonesia mengekspor minyak dan gas. Nah, padahal yang benar adalah ekspor. Biasa tidak menggunakan T. Terus ini, Februari. Tadi kalau Bu Titi contohkan November, yang ini Februari. Sekarang bulan apa? Februari. Padahal yang baku adalah Februari menggunakan huruf F. Terus pondasi. Pondasinya itu kurang kuat. Pondasi rumah itu kurang kuat atau pondasi jembatan itu kurang kuat sehingga roboh, Nah, padahal yang benar adalah fondasi. Ini yang baku. Terus foto itu tidak baku. Yang bakunya foto. Yuk kita foto dulu. Nah, itu yang benar adalah foto. Hakikat. Hakikat hidup. Nah, itu tidak baku. Yang baku adalah hakikat. Terus, yang tidak baku izin. Nah, Bu Titi saya minta izin dulu. Bu Titi saya izin ke belakang. Itu adalah tidak baku. Dan yang bakunya adalah izin. Kemudian negeri itu tidak baku, yang bakunya negeri. Jelas. Terus kiai. Nah, kiai sering diucapkan itu tidak baku, yang baku adalah kiai. Kemudian sekretaris. Sekretaris kelas 6 siapa ya? Nah, itu yang benar adalah sekretaris. Nah, terus zaman now, anak zaman now. Nah, itu yang benar tidak. Kalau now ini terpengaruh bahasa asing karena kita sudah terbiasa. Kita kan hidup di zaman now. Nah, tapi itu tidak baku. Yang baku adalah zaman sekarang. Ya, sekarang masuk ke kalimat efektif. Apa yang dimaksud kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, koma, tanya, atau seru. Nah, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa. Nah, berarti sesuai dengan kaidah KBBI ya. Nah, apa syarat-syarat kalimat efektif?
Yang pertama sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sekarang dapat dilihat di KBBI. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Juga yang jelas adalah kata baku yang sudah kita bahas sebelumnya. Syarat yang kedua adalah sistematis. Apa maksudnya? Sistematis itu memiliki susunan subjek dan predikat, ditambahkan objek pelengkap hingga keterangan. Nah, subjek dan predikat ini usahakan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya kalimatnya ringkas, tidak bertele-tele, orang yang membacanya mudah menangkap gagasannya. Dan yang keempat, tidak ambigu. Maksudnya untuk menghindari multitafsir. Multi itu banyak, tafsiran arti, jadi banyak arti. Nah, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide karena artinya hanya satu. Itu adalah syarat-syaratnya. Selanjutnya, contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, ini Bu Titi rubah. Dari kalimat tidak efektif, contohnya, dalam rapat itu bisa diambil 3 keputusan. Nah, ini ada dalam rapat, padahal sudah jelas dalam rapat mesti ada di rapat itu. Nah, kalimat efektifnya dalamnya tidak digunakan, langsung rapat itu mengambil 3 keputusan. Jadi bisa diambil berubah menjadi mengambil 3 keputusan. Selanjutnya, di sekolah kami diadakan lomba menulis. Ini masih tidak efektif. Kenapa? Karena menulis di sini masih bisa multitafsir. Adalah artinya banyak. Menulis apa? Nah, jadi kita rubah. Di sekolah kami diadakan lomba puisi. Jangan lupa kalau menunjukkan tempat berarti tulisannya dipisah. Seperti itu. Nomor 3, contohnya. Dani menolong orang itu dengan digotongnya ke pinggir jalan. Nah, ini masih kalimat tidak efektif. Bagaimana yang efektifnya? Dani menolong orang itu dengan menggotongnya. Tidak digotongnya. Kalau digotong itu berarti orang lain. Nah, ini menggotong karena yang menggotong adalah Dani. Kemana? Ke pinggir jalan. Jangan lupa kenya pinggir ini karena tempat, makanya ditulis dipisah. Selanjutnya nomor 4. Harapan kami, ini yang tidak efektif ya, ialah supaya persoalan ini bisa kita bicarakan pada kesempatan lain. Ini kalimat efektifnya menjadi pada kesempatan lain. Nah, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Jadi lebih simple. Ini. Kemudian 5. Tidak 1.000, 100, sejuta, tapi berjuta-juta rupiah sudah disumbangkan ke anak yatim. Nah, di sini ini ada 1.000, 100, sejuta, tapi berjuta-juta. Nah, ini adalah dipisahkan. Ini harus kita urutkan. 100, 1.000. Ini kan lebih kecil yang 100, berarti kita urutkan dari yang kecil. Ini yang efektif. Tidak 100, 1.000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah. Nah, telah disumbangkan kemana? Kalau ini sudah, telah disumbangkan kemana? Langsung kepada. Nah, ini ke. Ini karena bukan kata tunjuk suatu tempat, tapi ini kalau ini menunjuk subjek, nah ini kepada anak yatim piatu. Atau anak yatim, ini titik kelebihan piatu.
Selanjutnya, nomor 6. Siswa kelas 6 yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, ini siswa kelas 6 yang terkenal. Nah, berarti didahulukan siswa yang terkenal di mana? Di kelas 6. Jadi bukan kelasnya dulu, tapi siswa yang terkenal di kelas 6 itu mendapatkan hadiah. Selanjutnya, Doni memakai sepatu warna putih. Nah, ini di sini kenapa tidak efektif? Kalau putih itu tentu saja sudah warna. Makanya langsung saja menjadi Doni memakai sepatu putih. Selanjutnya, Bu Ari mengajar matematika di kelas. Nah, ini mengajar ini belum efektif karena mengajar. Jadi kita efektifkan jadi Bu Ari mengajarkan matematika di kelas. Seperti itu ya. Jadi itu tadi contoh kalimat efektif dan kata baku. Nah, sekian pertemuan hari ini. Nanti kalian pelajari lagi tentang kalimat efektif ya. Kemudian untuk tugas nanti akan Bu Titi share soal, latihan soal, dan nanti kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian besok kita koreksi bersama ya. Kemungkinan nanti akan di video call sama Bu Titi dan Bu Ari. Nanti Bu Titi di kelas 6A, Bu Ari di kelas 6B. Tapi waktunya nanti akan dikasih tahu. Jadi Bu Titi berharap soal nanti dikerjakan hari ini. Jadi nanti kalau pas kita koreksi bersama, kalian sudah siap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.